Sahabatku, kekuasaan bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Dalam sejarah modern, kita telah menyaksikan pemimpin-pemimpin dunia yang kebijakannya mengubah arah bangsa. Kadang menjadi lebih baik, kadang justru menyisakan luka yang dalam. Dari diktator yang membawa negara ke ambang kehancuran, hingga pemimpin demokratis yang mengambil langkah ekstrim, dunia telah dipenuhi oleh keputusan-keputusan besar yang memicu kontroversi global. Siapa saja mereka dan mengapa kebijakan mereka dianggap paling kontroversial dalam sejarah modern? Mari kita bongkar satu persatu berdasarkan data, laporan investigatif, dan catatan sejarah yang tak terbantahkan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif. Adolf Hitler, kebijakan genosida dan ekspansi militer. Tak ada daftar pemimpin kontroversial tanpa menyebut Adolf Hitler sebagai kanselir Jerman pada tahun 1933. Hitler segera mengukuhkan kekuasaan absolut dengan kebijakan totalitarian. Namun yang paling mengerikan adalah Final Solution, program sistematis untuk membasmi Yahudi Eropa. Berdasarkan data Holocaust Encyclopedia, lebih dari 6 juta orang Yahudi tewas di tangan Nazi. Kebijakannya bukan hanya menciptakan tragedi kemanusiaan terbesar pada abad ke-20, tetapi juga memicu Perang Dunia Kedua. Ekspansi militer Jerman ke Polandia, Prancis, dan berbagai negara Eropa Timur adalah bagian dari visi Lebensraum atau ruang hidup bagi bangsa Arya. Kebijakan ini melahirkan kehancuran masif di Eropa dan menyisakan trauma global yang bertahan hingga hari ini. Yang kedua, ada Joseph Stalin, teror politik dan kelaparan massal. Pemimpin Uni Soviet ini dikenal dengan tangan besi yang tak kenal ampun. Salah satu kebijakan paling kontroversial Stalin adalah Great March tahun 1936 hingga 1938, di mana lebih dari 1 juta orang dieksekusi atau dikirim ke Gulag atas tuduhan konspirasi. Laporan resmi dari Memorial Human Rights Center menyatakan bahwa era Stalin menandai puncak kekejaman politik Uni Soviet. Tak hanya itu, kebijakan kolektivisasi pertanian pada awal 1930-an menyebabkan bencana kelaparan besar, terutama di Ukraina yang dikenal dengan Holodomor. Menurut angka dari United Nations, lebih dari 3 juta orang tewas akibat kelaparan yang sebagian besar disebabkan oleh kebijakan negara. Yang ketiga, Mao Zedong, revolusi budaya dan lompatan jauh ke belakang. Sebagai pendiri Republik Rakyat Tiongkok, Mao Zedong dianggap sebagai pahlawan nasional oleh sebagian rakyatnya. Namun dua kebijakan besarnya menjadi bencana nasional, Great Leap Forward dan Cultural Revolution. Menurut The Black Book of Communism, program industrialisasi dan pertanian kolektif ala Mao menyebabkan kelaparan besar antara tahun 1959 hingga 1961 yang menewaskan sekitar 30 juta orang. Revolusi kebudayaan yang berlangsung 1966 hingga 1976 tak kalah tragis. Dalam upaya membasmi unsur borjuis, jutaan orang disiksa, dibunuh, atau dikirim ke pedesaan. Generasi intelektual Tiongkok nyaris lenyap karena digantikan oleh dogma ideologis. Kita masuk yang keempat, Kim Jong-un, rezim keterpurukan dan nuklir. Pemimpin Korea Utara yang naik tahta sejak tahun 2011 ini meneruskan kebijakan isolasi ekstrim dan membungkam oposisi dengan cara brutal. Menurut Human Rights Watch, Korea Utara di bawah Kim Jong-un adalah salah satu negara paling represif di dunia, dengan kamp konsentrasi yang masih aktif beroperasi. Selain itu, kebijakan nuklirnya memicu ketegangan global. Uji coba rudal balistik dan senjata nuklir bertubi-tubi telah membuat PBB menjatuhkan sanksi internasional. Kim Jong-un menjadikan senjata sebagai alat diplomasi sekaligus ancaman.
Yang keenam, George W. Bush, invasi Irak dan kebohongan senjata pemusnah massal. Pasca serangan 9/11, Presiden Amerika Serikat George W. Bush meluncurkan invasi ke Irak pada tahun 2003 dengan dalih bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Namun, laporan investigasi dari CIA dan laporan Chilcot dari Inggris membuktikan bahwa intelijen itu keliru atau sengaja dibesar-besarkan. Hasilnya, lebih dari 500.000 orang tewas akibat perang dan kekacauan yang ditimbulkannya. Menurut laporan dari The Lancet, Irak hancur, kelompok teroris baru seperti ISIS bermunculan, dan kredibilitas Amerika Serikat terguncang di mata dunia. Yang keenam, Rodrigo Duterte, perang melawan narkoba yang berdarah. Presiden Filipina ini menjadi sorotan dunia karena perang melawan narkoba yang kontroversial. Sejak menjabat pada tahun 2016, Duterte memerintahkan operasi polisi yang menyebabkan lebih dari 12.000 orang mati, sebagian besar tanpa proses hukum. Data Amnesty International menyebut banyak korban adalah masyarakat miskin yang dicurigai pengguna atau pengedar narkoba kecil. Pendekatan brutal ini menuai kritik dari komunitas internasional. Pengadilan Kriminal Internasional bahkan membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di bawah pemerintahannya. Yang ketujuh, Vladimir Putin, aneksasi Crimea dan represi oposisi. Sejak berkuasa di Rusia, Vladimir Putin dikenal sebagai pemimpin otoriter yang sangat kuat. Salah satu kebijakannya yang paling kontroversial adalah aneksasi wilayah Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Menurut resolusi PBB, tindakan ini dianggap ilegal dan melanggar hukum internasional. Tak hanya itu, Putin juga dikenal menindak keras oposisi politik. Kasus peracunan Alexei Navalny dan pembubaran media independen menunjukkan betapa rezimnya intoleransi terhadap perbedaan suara. Menurut Reporters Without Borders, kebebasan pers di Rusia terus merosot di bawah kekuasaannya. Jair Bolsonaro, penyangkalan krisis iklim dan pandemi. Presiden Brazil ini dikenal dengan kebijakannya yang merusak lingkungan dan meremehkan krisis kesehatan. Di bawah kepemimpinannya, deforestasi Amazon menjadi titik tertinggi dalam satu dekade. Data dari INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espacialis, menunjukkan bahwa hutan hujan lenyap hingga jutaan hektar dalam waktu singkat. Saat pandemi COVID-19 melanda, Bolsonaro menolak mengenakan masker, mengecek vaksin, dan menyebut virus itu sebagai flu kecil. Kebijakannya yang sembrono memperparah krisis dan menyebabkan lebih dari 600.000 kematian di Brazil. Hal ini tercatat dalam WHO. Kita masuk yang ke-9, Narendra Modi, nasionalisme Hindu dan diskriminasi minoritas. Perdana Menteri India ini dituduh mendorong agenda nasionalisme Hindu yang ekstrim. Undang-undang kewarganegaraan yang ia dukung pada tahun 2019 dinilai diskriminatif terhadap warga Muslim. Human Rights Watch menyebut hukum ini sebagai bentuk eksklusi sistematis terhadap minoritas agama. Kebijakan lockdown saat awal pandemi juga menuai kontroversi karena menyebabkan eksodus massal pekerja migran tanpa bantuan memadai. Lebih dari 10 juta orang harus berjalan kaki ratusan kilometer dan banyak yang tewas dalam perjalanan. Yang ke-10, Donald Trump, polarisasi politik dan serangan ke demokrasi. Sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menciptakan gelombang kontroversi mulai dari kebijakan imigran ekstrim, penyangkalan perubahan iklim, hingga penanganan pandemi yang membingungkan. Namun puncak dari semua itu adalah peristiwa 6 Januari 2021, ketika pendukungnya menyerbu Capitol Hill. Laporan dari Komite Investigasi DPR Amerika Serikat menyebut bahwa Trump berperan dalam menghasut kerusuhan tersebut dengan narasi kecurangan pemilu. Hal ini dianggap sebagai ancaman langsung terhadap demokrasi Amerika.
polarisasi politik yang ditinggalkannya masih membekas hingga hari ini. Sahabatku, kebijakan seorang pemimpin bukan hanya sekedar keputusan administratif. Ia bisa menyelamatkan atau menghancurkan masa depan jutaan orang. 10 pemimpin yang telah kita bahas membuktikan bahwa kekuasaan tanpa kontrol bisa berujung pada kehancuran. Tugas kita sebagai warga dunia adalah tetap waspada, kritis, dan tidak segan mempertanyakan keputusan mereka yang berada di puncak. Karena sejarah akan selalu mengingat siapa yang memilih untuk diam dan siapa yang berani bersuara. Jangan lupa untuk share dan subscribe channel Universitas Kreatif untuk konten-konten lainnya. Apa pendapatmu tentang pemimpin-pemimpin ini? Tulis di kolom komentar. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.